pagi adik-adik, apa kabar? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Nah, sekarang kita akan mulai sekolah minggu online hari ini. Yuk kita nyanyi dulu ya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami memulai sekolah minggu ini. Berkati agar sekolah minggu ini bisa berjalan lancar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau dengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita. Kita puji Tuhan dulu ya. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, kiranya berubah
Yuk kita berdoa. Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong berkati Kak Angga yang akan menyampaikan firman hari ini. Pimpin supaya Kak Angga bisa bercerita dengan baik, dan pimpin kami supaya kami bisa menerima firman Tuhan dengan baik juga. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, hari ini Kak Angga yang akan menceritakan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini berjudul Filipi, gereja pertama di Eropa. Yang terambil dari Kisah Para Rasul 16 ayat 1 sampai 40. Yuk, mari kita dengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, coba kalian lihat jendela di sebelah. Itu Paulus sedang bersiap-siap akan melanjutkan perjalanan misi. Kali ini Paulus akan ditemani temannya bernama Silas dan Timotius. Kira-kira mereka mau kemana ya? Coba kita lihat di sebelah, peta di sebelah. Mereka kemarin sudah melakukan perjalanan ke Listra, Derbe, Ikonium. Nah, kemudian Paulus, Silas dan Timotius melanjutkan ke pelabuhan Troas. Di pelabuhan itu Roh Kudus menuntun untuk menyeberang ke kota bernama Filipi. Filipi ini di benua Eropa. Di sana sedikit sekali orang Yahudi. Sesampainya Paulus dan teman-temannya di Filipi, mereka mencari tempat ibadat orang Yahudi. Namun mereka tidak menemukannya dan akhirnya mereka berada di sebelah sungai, bertemu dengan para perempuan-perempuan. Di sana Paulus menceritakan mengenai Injil Tuhan Yesus pada perempuan-perempuan itu. Salah satu di antara mereka ada yang bernama Lydia. Lydia ini pedagang, membuat kain ungu, dan dia orang yang sukses. Tuhan Roh Kudus membukakan hatinya sehingga Lydia mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Nah, dari habis itu Lydia mau dibaptis oleh Paulus dan Silas dan Timotius. Setelah itu Lydia menawarkan rumahnya supaya bisa jadi tempat menumpang Paulus, Silas dan Timotius. Nah, selama di Filipi akhirnya mereka menumpang di rumahnya Lydia. Nah, suatu hari waktu Paulus bersama Silas dan Timotius dan jalan menuju rumah ibadat, tiba-tiba mereka diikuti oleh seorang perempuan dengan roh tenung di dalamnya. Dengan adanya roh ini, perempuan ini bisa meramal, dan karena dia bisa meramal, tuan-tuannya juga dapat penghasilan besar dari situ. Nah, perempuan ini mengejar Paulus sambil berteriak-teriak. Orang-orang ini adalah utusan Allah yang Maha Tinggi. Mereka memberitakan padamu jalan keselamatan. Nah, hal itu terus-terusan hari demi hari, sampai pada suatu hari Paulus jengkel. Lalu dia mendekati perempuan itu, lalu berkata pada roh itu, demi nama Yesus, aku perintahkan engkau keluar dari orang ini. Seketika itu juga roh itu pergi dari perempuan itu. Gara-gara roh itu pergi, sekarang perempuan itu tidak punya kekuatan untuk meramal lagi. Akhirnya tuan-tuan mereka menjadi sangat marah karena tidak lagi bisa mendapatkan keuntungan dari perempuan ini. Nah, maka dari itu mereka menangkap dan menyeret Paulus dan Silas ke depan pemerintah kota. Lalu sambil berteriak kepada mereka, orang-orang ini telah mengacaukan kota sebab mereka orang Yahudi. Kemudian kata mereka mengajarkan budaya-budaya yang tidak sesuai dengan tradisi orang Romawi. Banyak orang-orang akhirnya melawan Paulus dan Silas. Mereka akhirnya dikoyakkan pakaiannya, lalu dipukuli. Setelah banyak dipukuli, akhirnya mereka dimasukkan dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga Paulus dan Silas dengan sangat amat ketat. Paulus dan Silas dimasukkan ke ruang penjara yang paling tengah. Di sana kakinya dibelenggu dengan pasungan yang kuat. Tapi pada waktu tengah malam, Paulus dan Silas sama-sama berdoa dan memuji-muji Tuhan, dan seluruh tahanan lain di
penjara itu mendengarkannya. Tiba-tiba terdapat gempa bumi yang sangat kuat, sehingga terguncanglah penjara itu, dan kemudian pintu-pintu penjara terlepas dan belenggu-belenggu yang mengikat kaki mereka juga terlepas. Dia berpikir tahanan sudah pada kabur semua, lalu dia mengambil pedangnya ingin menghunuskan badannya untuk bunuh diri. Namun Paulus dengan cepat berteriak, "Tunggu, jangan kamu bunuh dirimu. Kita semua masih di sini." Lalu kepala penjara menyuruh untuk mengambilkan keterangan. Lalu dia tersungkur di depan kaki Paulus dan Silas dan bertanya kepada mereka, "Tuan, apa yang harus saya perbuat agar saya selamat?" Mereka membalas, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau dan seisi rumahmu akan selamat." Lalu Paulus dan Silas diundang ke rumahnya dan mereka memberitakan firman Tuhan kepada seluruh isi rumah itu. Dan ketika itu juga rumah itu percaya pada Tuhan Yesus dan memberikan diri dibaptis kepada mereka. Nah, setelah itu mereka dibasuh luka-lukanya, dirawat, dan kemudian mereka mengadakan makan-makan di rumah itu sebagai ungkapan syukur karena mereka semua sekarang sudah menjadi orang yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Keesokan harinya pemerintah kota mendatangi mereka, menyuruh untuk melepaskan mereka. Ketika mereka tahu bahwa Paulus dan Silas adalah warga negara Roma, mereka meminta maaf kepada Paulus dan Silas atas perlakuan mereka. Paulus dan Silas disuruh pergi dari kota itu. Akhirnya Paulus dan Silas keluar dari penjara, kembali pulang ke rumahnya Lydia untuk bertemu dengan orang-orang percaya di sana, menguatkan mereka sebelum akhirnya Paulus dan Silas meninggalkan kota Filipi. Hari ini kita sama-sama belajar bagaimana Paulus, Silas, dan Timotius mengambil semangat mengabarkan Injil Tuhan sampai ke Filipi di benua Eropa jauh dari Israel. Di situ kita juga belajar bagaimana Paulus dan Silas walaupun keadaannya susah, didera, disiksa, dia masuk penjara, tapi mereka masih percaya pada Tuhan, mereka masih mengandalkan Tuhan, mereka masih berdoa dan memuliakan nama Tuhan, dan Tuhan pun jawab dan memberikan penghiburan kepada mereka. Jadi adik-adik, jika kita dalam keadaan susah, sedih, selalu ingat pada Tuhan, berdoa pada Tuhan, memuji namanya, dan Tuhan, percayalah Tuhan akan memberikan penghiburan buat adik-adik. Hari ini ayat hafalannya dari Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kita lalui di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadamu. Nah adik-adik, sesudah tadi dengar firman Tuhan, sekarang kita nyanyi lagu kesanggupan. Ada satu sobatku yang setia. Yuk kita nyanyi. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani
sekarang waktunya persembahan ya. Kita nyanyikan pujian Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sehari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Yuk kita berdoa. Tuhan, berkati persembahan kami supaya dapat berguna untuk kebesaran kerajaan-Mu. Berkati juga orang tua kami yang mencari nafkah untuk kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita nyanyi satu lagu lagi ya, sambil kita ambil keputusan untuk ikut Yesus setiap hari. Yuk. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya, yuk setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tadi kami sudah memuji memuliakan nama-Mu, dan kami tadi juga sudah mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami agar firman yang kami dengar tadi bisa kami mengerti dan bisa kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Berkati juga kakak-kakak guru sekolah minggu yang sudah mengajar. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti sekolah minggu hari ini. Jangan lupa untuk selalu mengandalkan Tuhan.
teruslah berdoa, membaca firman Tuhan, dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.